mana kasus ini dipecahkan sendiri oleh arwah dari salah satu korbannya. Oke, ketemu lagi kita cuy. Tentunya di segmen e-story. Seperti biasa, di segmen ini kita bakal ngebahas tentang suatu kejadian yang tentunya seru untuk kita bahas dan tentunya menegangkan. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Subang, Jawa Tengah, di mana kasus ini dipecahkan sendiri oleh arwah dari salah satu korbannya. Dan ini videonya. Subhanallah. Kenapa jahat? Astagfirullahaladzim. Ini Amel yang kasus dengan ibu dan anak. Ini Amelia ya. Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya. Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya. Iya, subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayah Teh Amel. Yosep. Subhanallah. Nah, barusan yang kita lihat tadi adalah rekaman di mana arwah dari salah satu korban ini merasuki badan seseorang dan menceritakan kronologi kejadian di mana saat itu dia dihabisi nyawanya oleh orang terdekatnya dan dia membeberkan siapa pelaku dari orang yang tega menghabisi nyawanya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, gue ingin ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah nonton video ini. Dan gue bakal lebih berterima kasih kalau kalian gak cuma klik dan juga nonton, tapi juga tekan tombol subscribe-nya dulu dan juga bunyikan loncengnya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis ya kan? Oke, kita langsung ke kronologinya dan saatnya serius. Jadinya ini adalah kasus 2 tahun silam dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kasus ini bisa terpecahkan. Yaitu kasus ini mulai berjalan di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan baru kemarin tanggal 17 Oktober 2023 baru kasus ini terpecahkan. Korban bernama Ibu Tuti yang berumur 55 tahun dan anak kandungnya yaitu Amel yang berumur 23 tahun. Kejadian bermula di suatu pagi, Ibu Tuti dan Amel ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan posisi tidak memakai baju sehelai pun di dalam bagasi mobil Alphard miliknya. Dan mobil itu terparkir di garasi rumahnya sendiri. Penemu jenazah pertama dari kejadian ini adalah Pak Yosep. Yang gak lain adalah bapak dan juga suami dari para korban. Di sini Pak Yosep kaget lah, dia langsung menelpon pihak kepolisian untuk datang ke rumahnya untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumahnya. Karena dia menemukan istri dan juga anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, nggak butuh waktu lama, polisi datang langsung ke TKP cuy ya. Di sini polisi langsung melakukan olah TKP dan juga melakukan penyelidikan atas kasus ini. Pada penyelidikan awal, polisi mengira ini adalah kasus pencurian dan juga perampokan. Tapi diketahui bahwa ini di rumahnya nggak ada sama sekali barang yang diambil oleh pelaku cuy ya, kecuali 2 ponsel yaitu milik korban yang diambil. Tapi seisi rumah dan juga bahkan mobil Alphard yang di depan bisa langsung aja diambil kalau ini misal kasus perampokan, ini nggak diambil cuy. Yang hilang hanya ponsel dari kedua korban. Nah, di situ polisi melakukan otopsi dari jenazah 2 korban ini. Dan ditemukan bahwa di masing-masing korban terdapat luka berat di kepalanya yang diduga ini adalah hantaman dari benda tumpul. Dan Ibu Tuti sendiri ini dia mengalami robek di bagian bibirnya. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa Ibu Tuti ini dihabisi terlebih dahulu pukul 1 dini hari pada saat dia tertidur. 4 jam kemudian baru anaknya yaitu Amel ikut dihabisi juga
4 jam setelahnya, yaitu pukul 5 dini hari. Di TKP polisi menemukan papan pencuci baju yang banyak bercak merahnya, yaitu diduga adalah cairan tubuh dari para korban. Nah, diduga papan pencuci ini digunakan oleh pelaku untuk memukul kedua korban ini. Selain itu, ditemukan juga golok pakaian dari kedua korban ini, karena yang tadi gue bilang, korban ini ditemukan dalam keadaan tidak memakai busana. Ditemukan juga 2 sidik jari asing. Maksudnya asing di sini bukan dari sidik jari kedua korban. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini diduga Ibu Tuti dihabisi pada saat dia tertidur, dan Amel ini sempat melawan saat kejadian terjadi coy, karena dari hasil otopsi ditemukan juga bahwa Amel ini mengalami banyak hantaman benda tumpul yang ada di sekujur tubuhnya. Polisi menemukan juga 2 jejak kaki asing yang berukuran berbeda. Jadi di sini polisi menemukan bahwa pelaku nggak cuma 1 orang cuy ya, jadi 1 orang lebih. Nah, di sini mulailah dicari motif dari kejadian ini, karena polisi menemukan bahwa ini bukanlah kasus pencurian atau perampokan ya, karena tadi nggak ada satupun barang berharga yang diambil kecuali 2 ponsel tadi. Ya nggak mungkin juga gitu kan, dari sekian banyak barang-barang mewah di situ nggak ada satupun yang diambil malah 2 ponsel tadi. Setelah diketahui ini bukanlah kasus pencurian atau perampokan biasa, polisi mulai mencari motif dari kasus ini. Polisi mulai mencari bukti-bukti dengan memeriksa 10 TKP berbeda dari rekaman CCTV sekitar 216 barang bukti, dan juga memeriksa 124 saksi. Yang paling banyak saksi ini adalah orang terdekat korban, karena ditengarai ini bukanlah kasus perampokan. Polisi menaruh kecurigaan besar pada Pak Yosep, karena beliau inilah orang yang pertama menemukan kedua jenazah korban ini. Di sini Pak Yosep dipanggil oleh kepolisian untuk menjadi saksi dan mendapatkan interogasi selama 5 jam dan diberikan 50 pertanyaan untuk Pak Yosep. Dan satu pertanyaan kunci adalah di mana Pak Yosep saat kejadian itu terjadi. Padahal kan Pak Yosep ini adalah suami dan ayah dari kedua korban ini. Kok bisa Pak Yosep nggak tahu kalau pada malam harinya itu terjadi sesuatu yang besar kayak gitu ya. Nah, di sini Pak Yosep beralibi bahwa pada malam kejadian Pak Yosep ini sedang berada di rumah dari istri keduanya. Nah, Pak Yosep ini punya 2 istri ya. Yang pertama adalah Ibu Tuti, yaitu salah satu korban tadi, dan kedua ini adalah Ibu Mimin. Nah, pada malam kejadian itu Pak Yosep beralibi bahwa saat malam itu Pak Yosep sedang berada di rumah Ibu Mimin. Setelah interogasi dari Pak Yosep ini selesai, polisi juga melakukan pemeriksaan pada Ibu Mimin, karena Pak Yosep ngomong pada malam itu dia sedang berada di rumahnya Ibu Mimin, dan Ibu Mimin diturut menjadi saksi dalam kasus ini. Bu Mimin juga ditanyai tentang apakah benar Pak Yosep pada malam itu sedang berada di rumahnya, dan Ibu Mimin mengiyakan pernyataan kepolisian tadi. Ibu Mimin bilang kalau pas pada malam itu Pak Yosep emang lagi ada di rumahnya, dan dia pulang pagi-pagi untuk mengambil peralatan golf yang rencananya pada pagi itu dia akan melakukan olahraga golf gitu cuy ya. Nah, jadi Ibu Mimin ini juga punya 2 anak, yaitu Arigi dan Abi. Ini juga diperiksa dan ditanyain sesuatu yang sama, kemana Pak Yosep pada malam itu. Arigi dan Abi memberikan kesaksian ke kepolisian bahwa pada malam itu memang Pak Yosep lagi ada di rumahnya. Nah, jadi karena alibi Pak Yosep ini kuat, polisi akhirnya mencari saksi-saksi lain. Nah, setelah saksi-saksi diperiksa,
polisi ini masih belum bisa menemukan pelaku dari siapa orang yang menghabisi nyawa dari kedua korban ini. Jadi singkatnya, kasus ini mengambang selama 2 tahun sejak 2021. Nah, baru-baru ini keponakan Ibu Tuti yaitu Danu, dia datang ke kepolisian untuk bersaksi bahwa pada malam kejadian itu dia sedang berada di TKP, yaitu di rumah Ibu Tuti. Nah, dia bersaksi bahwa pada malam itu dia disuruh oleh Pak Yosep, yaitu suami dari Ibu Tuti, untuk mengambilkan golok. Nah, dia bingung nih, ngapain malam-malam Pak Yosep nyuruh buat ngambilin golok. Tapi dia nggak mikir apa-apa, karena Danu ini diketahui adalah anak yang penurut. Jadi diambilin aja tuh golok di rumahnya untuk dikasihkan ke Pak Yosep. Nah, pas ngasih golok itu, berdasarkan kesaksian Danu, dia disuruh oleh Pak Yosep untuk menunggu di garasi. Nah, di situ Danu ngikut aja tuh, dia nunggu di garasi, dan saat dia nunggu, dia mendengar teriakan dari dalam rumah Ibu Tuti, dan akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Betapa kagetlah si Danu ini melihat Ibu Tuti udah dalam keadaan tidak bernyawa, dan juga dia ngelihat korban Amel ini sedang dibentur-benturkan kepalanya oleh anak dari Ibu Mimin, yaitu Arigi dan Abi. Nah, dia di situ kaget dan shock lah si Danu ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngelihat apa yang sedang terjadi di depan matanya. Nah, berdasarkan pengakuan dari Danu ini, polisi mulai menemukan titik temu, dan polisi menetapkan 5 tersangka, yaitu tersangka utama adalah Pak Yosep selaku suami dari Ibu Tuti dan ayah dari Amel. Nah, dan juga tersangka kedua adalah Arigi, tersangka ketiga Abi, tersangka keempat Ibu Mimin. Nah, Ibu Mimin ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena pada saat interogasi pertama dia dianggap melakukan kesaksian bohong, karena pada saat itu dia ditanya perihal keberadaan Pak Yosep ini, dia ngomong bahwa Pak Yosep ini lagi ada di rumahnya. Padahal pada malam itu Pak Yosep lagi ada di rumah Ibu Tuti dan melakukan eksekusi pada istri dan anaknya. Tersangka kelima ini adalah Danu sendiri. Danu ditetapkan sebagai tersangka karena pada saat pemeriksaan pertama juga Danu ini nggak ngomong bahwa dia lagi ada di TKP. Danu ini pas interogasi dia cuman bilang nggak tahu aja cuy ya. Jadi dia ikut ditangkap dan dijadikan tersangka. Nah, di awal video tadi kan gue udah ngomong bahwa kasus ini sebenarnya udah dipecahkan oleh arwah dari salah satu korbannya, yaitu Amel yang merasuki ke tubuh seseorang. Pengakuan dari Danu ini sinkron banget dari pernyataan arwah Amel tadi gitu ya, tentang gimana kronologi pas dia dieksekusi dan juga siapa yang mengeksekusi ini sinkron banget tuh ya. Itu yang membuat kasus ini menjadi sangat mind-blowing banget pokoknya. Nah, ada satu lagi di mana yang membuat kasus ini jadi sangat viral adalah ungkapan awal dari Pak Yosep sebelum dia tertangkap. Jadi beredar video di mana Pak Yosep ini pas awal kejadian sebelum dia tertangkap itu dia sempat nangis-nangis. Beberapa kali datang ke makam istri dan anaknya ini sambil mendoakan yang kayaknya khusyuk banget. Dan juga bahkan Pak Yosep ini sempat menyurati presiden untuk mengungkap siapa orang yang tega menghabisi istri dan anaknya.
padahal yang melakukannya adalah dia sendiri. Gila, dia kayak pede banget gitu, dia nyampe nyuratin presiden, kayak dia udah yakin aja gitu, dia nggak bakal, kasus ini nggak bakal terungkap, dia nggak bakal ketangkep gitu, dia nyampe sepede itu. Tapi ya gimana lagi cuy ya, seperti kata pepatah, sepinter-pinternya kita menyembunyikan bangkai pasti pada saatnya akan tercium juga cuy ya. Nah, kita masuk pada motif dari kejadian ini. Jadi sebenarnya motif dari kejadian ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Tapi berdasarkan dugaan besarnya, ini adalah masalah keluarga. Dimana yang pertama adalah Pak Yosep ini kan punya 2 istri. Nah, dikabarkan bahwa 2 istri dari Pak Yosep ini keadaannya nggak akur cuy ya. Istri pertamanya Ibu Tuti sama istri kedua Ibu Mimin itu dia keadaannya nggak akur cuy ya. Bahkan Pak Yosep sendiri ini lebih sering ke tempat istri keduanya daripada ke istri pertamanya. Itulah kabar sampai video ini dibuat. Nah, ada juga motif keduanya adalah, jadi Pak Yosep ini punya sebuah bisnis keluarga, yaitu dia punya suatu yayasan pendidikan gitu ya. Jadi di yayasan ini Ibu Tuti itu adalah sebagai seorang bendahara. Nah, anaknya yaitu Amel ini jadi seorang sekretaris. Dan ada lagi sebenarnya anak dari Pak Yosep ini, dari Ibu Tuti yang namanya Yoris. Ini dia adalah sebagai ketua dari yayasan. Nah, Pak Yosep ini selalu kesulitan untuk mengakses keuangan dari yayasan ini, karena Pak Yosep kebanyakan dia ingin mengakses keuangan dari yayasan ini untuk keperluan pribadi. Jadi tiap kali Pak Yosep ini ingin mengakses, ingin mencairkan dana dari yayasan ini untuk kepentingannya, ini enggak selalu di ACC oleh Ibu Tuti. Jadi di sini ada semacam sakit hati gitu ya dari Pak Yosep sendiri, karena itu kan adalah bisnis keluarga, tapi Pak Yosep ini selalu kesusahan untuk mengakses keuangan dari yayasan ini. Oke, gimana kasus kali ini? Emang kasus ini viral banget dan mind blowing banget cuy ya, dari banyak banget drama yang terjadi, dari mulai muncul arwah yang mengaku sebagai korban dan dia menceritakan semua kronologi kejadian, nyampe dia ngasih tahu siapa dalang dari orang yang menghabisi nyawanya, nyampe drama nangis-nangis dari Pak Yosep, drama dari keluarga ini. Ya, pokoknya gila, seru banget. Jadi ya, benar-benar mind blowing banget cuy ya kasus ini. Dan mari kita doakan untuk arwah para korban ini diterima di sisinya cuy ya. Dan buat kalian yang tadi belum jadi untuk klik subscribe-nya, sekarang boleh nih subscribe dan bunyikan loncengnya, biar kalau kita bikin video baru nggak ketinggalan cuy ya, karena akan ada banyak video baru tiap minggunya yang tentunya seru untuk kita diskusikan bareng-bareng. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.